Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas tentang film The Boys episode ke-8, final episode dari season ketiga ini. Jadi memang ya teman-teman semuanya, season ketiga episode ke-8 The Boys ini betul-betul tidak terprediksi sama sekali ceritanya bagaimana. Aku pikir akan terjadi epic fight scene antara si Soldier Boy dan Homelander bersama dengan Butcher ya teman-teman. Tapi ternyata no. Malah kita di plot twist kan ke sebuah skenario cerita yang out of the box banget. Emang kan series The Boys dari zaman season pertama sampai season ketiga ini tidak bisa ya mudah diprediksi ceritanya. Bisa tiba-tiba jadi A, bisa tiba-tiba jadi C, bisa tiba-tiba jadi B. Jangan lupa ya guys untuk nonton video-video breakdown aku untuk episode lainnya series The Boys ini. Pastinya mantep banget. Jadi kan di episode ke-7 kemarin terungkap fakta ya bahwa ternyata ayah biologisnya si Homelander ini adalah Soldier Boy. Dan mereka ini seperti bertukar informasi gitu ya bahwa aku anakmu, aku bapakmu, dan seperti tidak ingin menyakiti satu sama lain. Dan ini tuh membuat complicated, rumit antara keduanya gitu ya guys ya. Tapi di cerita episode terakhir ini terlihat banget bahwa si Soldier Boy itu memang tetap mau membunuh si Homelander, tapi Homelander ini masih tidak ingin membunuh Soldier Boy atau bertarung dengannya ketika dia tahu bahwa itu adalah ayahnya dan keluarga satu-satunya. Dia bahkan pergi mengambil anaknya si Ryan itu karena dibocorin ya tempatnya oleh si Victoria Newman yang pengen menjadi wakil presiden dengan cara meminta Homelander membunuh wakil presiden. Dan si Victoria membantu Homelander untuk menemukan anaknya Ryan untuk bisa digunakan merayu hatinya si Soldier Boy ya, yang berkata bahwa ini cucumu gitu. Tapi sebenarnya itu tuh kayak skenario terakhir ya, setelah Homelander tahu anaknya ada di mana dan juga tahu itu ayahnya, baru sih dia melakukan hal itu ya. Tapi nggak tahu deh skenario awalnya sebenarnya anaknya Ryan itu mau digunain untuk apa. Jadi terjadi kegaduhan ya teman-teman setelah diketahui bahwa Homelander ini mengurung Queen Maeve dari Instagram live-nya Starlight. Jadi pihak otoritas itu hendak menggeledah menara Vought. Ashley dan Dave berusaha untuk memindahkan Maeve, tapi Maeve berhasil kabur dan pergi ke rombongannya MM, Frenchie dan juga Starlight di tempat persembunyian mereka. Jadi kan kelompok The Boys ini terbelah menjadi dua ya, kelompoknya Butcher, Hughie dan Soldier Boy, dan Frenchie, MM, Kimiko dan Starlight. Mereka ini kayak nggak sejalan gitu ya dengan caranya Soldier Boy memburu Homelander dan membunuh anggota Payback, tapi itu membahayakan orang-orang sekitar dan bahkan membunuh lebih banyak jiwa. Jadi hal itu yang mereka nggak setujunya. Dan kemudian Frenchie ini berhasil menemukan uap yang bisa digunakan untuk membius Homelander ini biar dia tertidur. Jadi di lain sisi Butcher ingin menggunakan Soldier Boy membunuh Homelander, tapi di lain sisi Frenchie, Starlight, MM dan kawan-kawan lainnya itu berusaha untuk menghentikan Soldier Boy. Di menara The Vought ternyata Black Noir akhirnya muncul juga ya ke hadapannya Homelander. Ia berkata, ayo kita bunuh Soldier Boy bersama-sama. Dia ini adalah anggota terakhir Payback ya teman-teman. Setelah semua anggota Payback itu sudah dibunuh Soldier Boy. Tapi di sini yang sedihnya ternyata Homelander itu kayak cengeng gitu ya teman-teman. Aku juga agak bingung ya kenapa dia ini sok-sokan sedih gitu ya. Karena ngelihat ayahnya, padahal kan dia itu psikopat dan tukang bunuh orang. Pada akhirnya ketika dia tahu Black Noir itu menyembunyikan identitas ayahnya yaitu Soldier Boy kepada dirinya, ia langsung membunuh si Black Noir itu, mencabut lambungnya ya teman-teman. Dan di sini aku sedih banget ya sama Black Noir, sampai pada akhir hayatnya dia masih melihat teman-teman imajinasinya yang kartun-kartun itu. Tapi di sini tuh kayak kesel juga ya. Seharusnya adalah sedikit perlawanan dari si Black Noir ini, mengingat bagaimana perjalanan dia dari season 1, 2, 3 sebagai pembunuh yang sangat hebat gitu ya. Nah jadi sesuai dengan rencananya Homelander di awal ya, bahwa dia tidak mau melawan ayahnya sendiri seketika dia tahu bahwa itu ayah biologisnya. Jadi dia juga mengajak anaknya si Ryan ini juga ya pindah ke kelompok Butcher, Hughie dan Soldier Boy. Mereka bertolak ke New York untuk memburu Black Noir dan juga Homelander. Di sini juga Soldier Boy-nya agak gimana gitu ya, mau menyerang anaknya sendiri, tapi Butcher mengingatkan kembali bahwa kita sudah ada kesepakatan, aku membantu membunuh anggota Payback dan kamu membantuku membunuh Homelander gitu. Tapi di sini si Butcher nggak mau ngajak Hughie ya, karena dia sudah diperingatkan Starlight tentang bahaya serum V pemakaiannya yang terus menerus. Jadi dia nggak mau kalau si Hughie ini nanti terkena penyakit gegar otak itu. Jadi ditinggalkannya lah dia. Segera akhirnya Hughie bertemu dengan Starlight kembali dan mereka berbaikan lagi ya teman-teman. Di tempat kediaman MM sudah ada
di sana Kimiko, Frenchie, Starlight, Huey, dan juga Queen Maeve yang berencana untuk menghentikan apa yang hendak dilakukan Butcher dan Soldier Boy di Menara Vogue melawan Homelander atau membunuhnya. Tapi di sini Queen Maeve itu seperti berpura-pura ya hendak ikutan membantu menghentikan Soldier Boy, padahal sih dia ingin membantu Soldier Boy membunuh Homelander karena tidak ada goals yang paling dia inginkan selain membunuh si Homelander itu. Nah di sini aku sudah mulai kesel ya dengan anggotanya si MM, Frenchie, Starlight, dan kawan-kawan gitu. Maksudnya kan goals mereka itu dari awal sampai akhir perjalanan semua yang sudah mereka lalui kan membunuh Homelander, karena kan Homelander yang paling mengancam dari semuanya gitu kan. Tapi tuh mereka tuh kayak sok baik gitu loh guys. Kalau kita umpamakan kayak Attack on the Titan ya, yang rombongan Mikasa mau menghentikan rumblingnya Eren. Aduh, pokoknya tuh aku paling gak suka skenario orang yang goalsnya apa di awal terus tiba-tiba berubah karena kayak kasihan dan sebagainya. Aduh, mohon maaf ya, ini pendapat pribadi aku aja sih. Akhirnya muncullah ya rombongan Queen Maeve, Starlight, Huey, dan kawan-kawan menuju ke tempatnya si Soldier Boy dan juga Butcher itu berada. Di sini mereka menyergap mereka berdua ya, berusaha untuk menghentikan mereka jangan menyerang Homelander di Menara The Vogue itu. Tapi ternyata di sana Queen Maeve langsung berkhianat sama rombongannya Starlight, membuang bom uap yang sudah dipersiapkan oleh Frenchie dan mengurung mereka semua di berangkas gitu. Akhirnya Butcher, Soldier Boy, dan Queen Maeve bersiap-siap pergi ke The Vogue untuk melawan si Homelander. Homelander pun mengakui ya sama Ashley, Deep, dan juga A-Train bahwa dia sudah membunuh Black Noir, dan juga dia menyuruh The Deep untuk membunuh wakil presiden itu agar Victoria Newman bisa menggantikan posisinya. Jadi ini kayak kesepakatan mereka di awal tadi ya teman-teman. Akhirnya bertemulah mereka ini ya teman-teman, Soldier Boy, Butcher, Queen Maeve bersama dengan Homelander ini yang membawa Ryan juga di sana. Jadi Homelander ini kayak mau merayu Soldier Boy ya, bahwa aku ini anakmu, ini cucumu. Tapi ya seperti kita tahu ya, aku pikir si Soldier Boy ini akan termakan omongannya si Homelander, tapi ternyata enggak ya. Dia berkata bahwa kau itu sangat lemah dan juga cengeng. Langsung diseranglah si Homelander ini ya. Tapi semuanya gagal karena si Ryan ini menyerang dengan laser matanya. Langsunglah ditonjok oleh si Soldier Boy si Ryan ini. Nah karena si Ryan ini terluka, jadi membuat si Butcher ini juga menyerang si Soldier Boy. Homelander juga menyerang si Soldier Boy. Nah dari sinilah guys aku tuh kayak mau ngekek gitu ya. Maksudnya tuh kasian banget si Soldier Boy ini, kok malah dia yang dihantam. Aduh, aku tuh kayak gak bisa nahan ketawa gitu. Ya ampun, banyak banget skenario cerita ya yang bisa mereka lakukan di saat ada si Ryan di situ. Entah dia ditangkap Maeve atau dikeluarkan dari gedung atau gimana, terus mereka lanjutin menyerang Homelander atau pokoknya banyak deh gitu. Tapi itu kasihannya malah si Soldier Boy yang dihancurin gitu ya, kurang ajar. Jadinya malah si Butcher gitu ya yang ikut-ikutan nyerang si Soldier Boy ini guys ya. Homelander tuh mau ikutan bantu si Butcher, tapi ternyata dihalangi oleh si Queen Maeve karena si Queen Maeve ini kan memang goalsnya itu membunuh atau menyerang si Homelander. Terjadilah pertarungan yang epic ya antara si Soldier Boy versus Butcher. Hampir mati nih si Butcher ya teman-teman, tapi datanglah rombongan Starlight, MM yang ikutan membantu Butcher mengalahkan si Soldier Boy. Nah kalau Kimiko sama Frenchie, mereka pergi ke labnya Vogue untuk membuat senyawa uap yang bisa membuat si Soldier Boy ini tertidur. Di sini Kimiko dia membabi buta banget ya teman-teman, tapi akhirnya mereka berhasil membuat senyawa itu atau uapnya itu, namun Frenchie tertembak kakinya. Huey berada di ruang kontrol untuk mengevakuasi orang-orang yang bekerja di Menara The Vogue. Siapa tahu mereka tidak berhasil dan terjadi ledakan. Setidaknya orang-orang akan selamat. Kembali ke pertarungan Homelander versus Queen Maeve. Di sini potensinya Queen Maeve itu diperlihatkan banget ya teman-teman, sampai membuat si Homelander itu mengeluarkan darah. Namun finally matanya Queen Maeve ini dicongkel oleh Homelander. Di sini wah keren banget sih, scene-nya epic badass banget. Pokoknya 4 jempol dah sama Queen Maeve ya teman-teman. Kembali ke pertarungan Soldier Boy versus Butcher dan Starlight. Di sini mereka hampir kalah dengan si Soldier Boy ini ya teman-teman, karena kan memang dia ini hebat dan memiliki pengalaman yang lebih daripada mereka berdua. Namun akhirnya Huey itu membantu ya meningkatkan listrik lampu yang ada di ruangan itu, menambah energi Starlight untuk menyerang si Soldier Boy. Kimiko datang hendak membius Soldier Boy dengan uap itu, tapi dihentikan oleh Soldier Boy membuang badannya ya. Tapi di sini berkat kerja sama mereka, akhirnya bisalah dibius si Soldier Boy ini. Tapi mereka ini kayak telat gitu ya. Si Soldier Boy itu dia marah dan teringat kembali dia tidak mau masuk ke dalam pot atau tabung itu lagi atau dibius lagi ya. Jadi kayak di detik-detik terakhir dia mau meledakkan kekuatannya yang super hebat, super besar, super kuat itu, Queen Maeve ini seperti mengorbankan dirinya untuk menahan serangannya Soldier Boy dengan melemparkan badan diri mereka berdua keluar dari gedung gitu ya, untuk menyelamatkan Butcher, Ryan, Homelander, Starlight, MM, Kimiko, Frenchie, Huey, dan semuanya deh. Gagal lagi ya teman-teman membunuh si
Homelander ini. Pada akhirnya ya si Queen Maeve yang berkorban dan terjadi ledakan yang dahsyat dan hebat banget, tapi di luar dari si gedung Vault itu. Dan pada akhirnya semuanya selamat termasuk Homelander juga. Homelander malah membawa anaknya Ryan kepadanya karena si Ryan ini mau ikut sama Homelander daripada sama Butcher. Ya seperti yang kalian tahu ya teman-teman, ternyata si Queen Maeve itu belum mati. Dia ternyata selamat, namun kekuatan supernya itu hilang karena serangan energi besarnya si Soldier Boy. Butcher akhirnya mengidap penyakit geger otak dan diprediksi oleh dokter hidupnya tinggal 18 bulanan gitu. Pokoknya singkat lah. Soldier Boy juga selamat. Dia koma atau ditidurkan atau hibernasi, dimasukkan kembali ke dalam pot tapi di fasilitas Amerika ya. Diawasi oleh si nenek Grace ini. Maeve bersama dengan pacarnya kabur menjauhi Homelander ke peternakan. Starlight pun akhirnya bergabung ya dengan kelompoknya The Boys dan akhirnya melihat berita bahwa ternyata presiden itu menggait Victoria Newman sebagai wakil presiden yang baru. Nah, jadi goalsnya mereka ini yang terbaru nanti mungkin di season berikutnya itu ya Victoria Newman ini. Dan juga kan Soldier Boy di sini belum mati dan masih di keep atau disimpan. Siapa tahu nanti dia akan berperan lagi di season berikutnya. Dan pada akhirnya setelah Starlight keluar, Queen Maeve juga keluar atau disangka mati oleh orang-orang ya. Jadi kayak disembunyikan kematian Queen Maeve ini kalau dia itu masih hidup oleh si Ashley. Sehingga anggota The Seven itu tinggal A-Train, Deep dan juga Homelander itu sendiri. Dan yang paling mind blowing banget menurut aku adalah scene terakhir ya, ketika Homelander itu datang ke kerumunan pendukungnya memperkenalkan Ryan anaknya. Di sana ada yang melempari anaknya ini dengan botol gitu ya, yang membenci Homelander, tapi langsung diserang Homelander saat itu juga di keramaian, dipecahkan kepalanya. Orang-orang malah kesenangan happy yang melihat hal ini, dan yang nge-cheers duluan itu laki-laki berkacamata yang ditonjok oleh si MM ya, bapak tiri dari anaknya itu. Memang ngeselin banget di mukanya. Si Homelander tersenyum, anaknya pun tersenyum. Nah disinilah awal bencana itu datang ya teman-teman, ketika masyarakat, orang-orang itu sudah hilang sisi kemanusiaan, sisi humanity-nya, seperti mendukung kejahatan yang dilakukan Homelander. Ya itulah ya tadi ya, seharusnya goals mereka membunuh Homelander tapi malah nggak jadi. Dan juga nanti pasti di season berikutnya ini pasti Homelander against everyone sepertinya ya teman-teman. Jadi pastinya ada simpatisan fanatik banget Homelander ini yang akan membenarkan semua setiap pembunuhannya. Mana anaknya si Ryan juga seperti yang menikmati ya, karena kan memang dia ini anaknya Homelander, pasti ya buat tidak jatuh jauh dari pohonnya. Dan juga kalau di komik sebenarnya yang bisa membunuh Homelander ini adalah dirinya sendiri, cloningannya. Karena ternyata Black Noir itu kalau di komik itu cloningannya si Homelander. Harusnya sih anaknya sendiri atau Ryan nanti yang bisa membunuh Homelander ini ya. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya review dari aku, penjelasan alur cerita juga, penjelasan dari aku juga tentang The Boys season ketiga episode ke-8 atau final episode ini. Ini kayaknya final episode kan, seharusnya ini final sih, dan dilanjutkan di next season. Kita harus nunggu 2 tahun lagi ya kayaknya untuk next season ini. Aduh udah gak sabar banget nih pengen melihat mereka ini jadi seperti apa akhirnya. Intinya pokoknya jangan percaya ceritanya itu bisa plot twist, bisa berubah. Jadi emang alur cerita The Boys itu gak ketebak banget ya teman-teman. Pokoknya rating dari aku 10 out of 10 deh kalau untuk series The Boys. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya untuk The Boys season ketiga ini. Intinya aku masih kasihan sih sama Soldier Boy, maksudnya aku berharap banget sama Soldier Boy ini guys. Oke teman-teman semuanya, thanks for watching my videos. Don't forget to like and subscribe ya guys. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya, bye bye, see you next time.